Ya. Lalu untuk mengkonversinya itu kita tinggal masukkan aja konsentrasi airnya, konsentrasi polutannya, kesadahannya dalam bentuk dalam satuan miligram per liter, kita kalikan dengan valensi lalu dibagi dengan berat atom. Ini aku bagi jadi dua, kation sama anion, aku bikin tabel langsung. Di sini udah ketahuan semua ya, kalsium, magnesium, sodium, potasium. Lalu di anionnya ada bikarbonat, ada sulfat, ada klorida. Itu aku bikin tabel dulu untuk aku tahu massa atomnya itu berapa. Ini kita coba langsung contoh perhitungannya aja ya. Untuk yang ini, kalsium Ca2+ itu diketahui bahwa konsentrasinya dalam miligram per liter itu 40. Nah, valensinya itu 2 dan dibagi 40 untuk massa atomnya. Jadinya diketahui bahwa mili ekuivalennya itu 2 mili ekuivalen per liter. Ini kita hitung untuk semua kation dan anion. Ini semuanya udah aku hitung di tabel yang ini. Dan kita jumlahkan semuanya. Setelah ketemu semua jumlahnya, baru kita bisa bikin yang ditanyakan tadi, yaitu bar graph ekivalen. Bar graphnya itu yang ini. Tadi kan kationnya setelah kita hitung, semuanya ya ini dari yang Mg2+, Na+, itu semuanya sama cara ngitungnya. Konsentrasi dalam satuan miligram per liter dikalikan dengan valensi per massa atom. Sama semua. Tuh di sini kan ketemu ya. Kationnya itu ada 3,84. Lalu total anionnya ada 3,52. Itu kita bikin bar graph kayak gini. Di mana Ca plusnya itu 2 mili ekuivalen. Berarti 2 ya di sini. Lalu 2 ditambah 2 ditambah dengan 1,8. Itu ada 3,98 ini. Ini salah ya, bukan 1,98 ya, 0,98. Ini yang benar. Hitungannya ini salah. Ini juga. Itu ada 2,98. Seterusnya ditambahkan terus sampai hasilnya 3,84 ini. Sama juga sama yang anion, ditambahkan ini 0, terus bikarbonatnya itu setelah dihitung milik equivalennya itu ada 1,72, 1,72 ditambahkan dengan 1,57 itu 3,29, lalu ditambahkan lagi dengan 0,23 itu hasilnya 3,52. Nah, tadi kan aku bilang kalau di air itu kation sama anion harus sesama. Kenapa ini kok berbeda? 3,52 sama 3,84. Itu biasanya dipengaruhi oleh angka di belakang komanya. Jadi semakin teliti perhitungannya, semakin banyak masukkan angka di belakang komanya, maka harusnya hasilnya makin sama. Jadi ini masalah angka di belakang koma aja. Nanti kalau seumpama ujiannya keluar kayak gini, dihitung aja lebih teliti komanya ya. Mungkin kalau di periodic table itu kan mungkin komanya sampai 4 sampai 5 ya. Kalau mau ketelitiannya lebih bagus, itu ya tulis aja semuanya. Jadi ini tuh harusnya sama. Di sini itu ada faktor selisih dari angka di belakang komanya itu. Yang A. Jadi untuk soal yang A, output terakhirnya bar graph itu ya bar graph ini. Sampai sini ada pertanyaan untuk bar graph. Oke, aku nggak ada ya nanti. Kalau ada ditanyakan aja. Lalu nomor 1B itu ditanyakan kesadahan apa saja yang dapat disebabkan oleh ion-ion tersebut. Oke, kesadahan yang jenis kesadahan itu ada dua, yaitu kesadahan karbonat oleh bikarbonat, karbonat dan bikarbonat sebenarnya sama CO3. Nah, ini disebabkan kalau yang diketahui ini disebabkan oleh HCO3 min, yaitu bikarbonat. Kesadahan yang disebabkan oleh kesadahan bikarbonat itu kesadahan sementara yang dapat dihilangkan dengan pemanasan. Lalu
Lalu jenis kesadahan yang kedua yang bisa disebabkan oleh ion-ion ini adalah kesadahan non-karbonat oleh klor dan SO4-2-. Itu merupakan kesadahan tetap, dia tidak dapat dihilangkan dengan pemanasan. Dihilangkannya bisa dengan cara penambahan soda ash. Gitu. Langsung lanjut yang C ya, karena kayaknya yang B gampang dimengerti aja. Yang C, hitung kebutuhan kapur CaOH2 per hari untuk menghilangkan kesadahan sementara agar memenuhi baku mutu. Oke, kesadahan menghitung kesadahan sementara tadi yang ditanyain ya, menghilangkan kesadahan sementara. Nih, karena kesadahan sementara itu dari karbonat, kesadahan karbonat kalau di sini ada bikarbonat ya HCO3, maka HCO3 itu kesadahannya kita konversikan sebagai kesadahan dalam CaCO3 karena itu standarnya. Ini bikarbonat kita jadikan satuan CaCO3. Caranya itu kayak gini ya, yang ini ya. Maaf, agak coret-coret atasnya berantakan. Itu kesadahan dalam miligram per liter dikalikan dengan 50 dibagi dengan berat atom. Itu memang rumusnya. 50 itu kalau nggak salah massa atomnya em, bika- oh enggak, CaCO3. Lalu yang kesadahan karbonatnya kita hitung, tadi kan 105 ya, bikarbonatnya 105 miligram per liter. Kita masukkan 105 miligram per liter dikali dengan 50 dibagi 61. 61 ini beratnya, massa atomnya bikarbonat. Dan ketemulah kesadahannya 86,07 miligram per liter CaCO3. Setelah ketemu kesadahannya dalam CaCO3, selanjutnya dihitung kebutuhan kapur, yaitu kebutuhan CaOH2 per liter air. Caranya kita masukkan angkanya tadi, kesadahannya, kita kalikan dengan masanya CaOH2, massa atomnya CaOH2, dan juga massa atomnya CaCO3. Gitu aja. Nanti dapatnya segini, yaitu 63,69 miligram per liter. Jadi untuk 1 liter air, untuk menghilangkan kesadahannya, dibutuhkan 63,69 miligram per liter kapur. Nah, di sini kan kita ditanyanya tadi kebutuhan kapur per hari. Sedangkan kita nggak tahu satu hari itu ngolah air berapa. Ini kita asumsikan aja. Di sini aku asumsi bahwasannya air yang diolah yang perlu untuk dihilangkan kesadahannya itu ada 1 juta liter per hari. Maka kebutuhan kapur per harinya 63,69 miligram per liter dikali 1 juta liter per hari. Ini satuannya nanti disamakan saja jadi kilo. Sehingga ketemunya nanti 63,69 kilo kapur per hari untuk mengolah kesadahan air di 1 juta liter air per hari. Itu sih kalau soal kesadahan yang nomor satu. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai kesadahannya A, B, ataupun yang C. Berat atom nggak dikasih di soal ya, Mbak? Aku nggak tahu ya. Aku kan aku ini pas OS 2023 kan enggak ya emang. Jadi mungkin memang harus tahu sendiri. Cuman aku nggak tahu kalau yang lain. Ya itu jaga-jaga aja lah ya, diingat-ingat dulu. Maksudnya kalau kesadaran kan yang ditanyakan juga ini aja. Kalsium, magnesium, sodium, potasium, bikarbonat, sulfat, klorida. Ya itu aja lah. Maksudnya kalau besok itu nggak tahu ya open book atau enggak ya. Ya jaga-jaga aja lah ya. Di 50 mana 50? 50 ini anu apa namanya? Memang ini apa namanya? 100 itu kan tadi massa atomnya CaCO3. Nah, Ca itu kan valensinya 2, itu 100 dibagi 2 jadinya 50. Ini emang rumus tetap sih. Maksudnya kalau kamu mau ngubah kesadaran apapun, kesadaran apapun yang kamu merubah ke CaCO3 itu pasti caranya kesadaran miligram per liternya dikali 50 dibagi dengan berat atom.
gitu. Gimana Nadine, masih bingung? Oke. Oke, kalau gitu lanjut aja ya. Tadi kalau berat atomnya nggak diketahui dan memang nggak open book, ya diingat-ingat aja kan nggak banyak juga. Oke, selanjutnya nomor 2. Hitung konsentrasi BOD5 dan DO pada hilir masing-masing sungai, Brantas, Kalimas, dan Jagir. Diketahui Sungai Brantas terbagi menjadi dua, yaitu Sungai Kalimas dan Sungai Jagir. Debit Sungai Jagir adalah 4 kali Sungai Kalimas. Asumsinya tidak ada self-purification. Oke, sebelumnya kita lihat dulu soalnya ya, kan kayak gini. Karena ada asumsi bahwasannya tidak ada self-purification, maka maka rumus ini tuh nggak berlaku. Ini kalau ada yang lebih tahu tolong koreksi aja ya, karena setauku rumus ini yang aku silang ini itu kalau di dalam sungainya itu terjadi pengolahan secara biologis karena adanya self purification. Contohnya itu kan berhubungan sama temperatur, sama waktu juga. Sedangkan di sini kan tulisannya nggak ada self purification ya. Jadi dianggap bahwa rumus ini tuh hanya mengecoh. Oke? Nah, untuk mengetahui BOD sama DOD masing-masing Kalimas, Jagir, Brantas, itu gampang aja sebenarnya. Kita tinggal cari konsentrasi mix. Yang ini, konsentrasi mix. Itu caranya yang penting kita tahu debit sama konsentrasi, mau itu DO maupun BOD, itu pasti ketemu. Ini caranya kalau konsentrasi mix BOD maupun COD itu tinggal debit satu dikalikan dengan konsentrasi satu ditambah debit 2 dikalikan konsentrasi 2 dibagi debit satu ditambah debit 2. Oke, kita mulai dulu dari Sungai Berantasnya. Nah, karena Sungai Berantas ini hulunya segini diketahui, maka kita harus cari yang hilir. Nah, hilirnya itu ya konsentrasi mix antara konsentrasi kualitas di hulu sama industri tahu. Ini ceritanya industri tahunya ada di tengah-tengah Sungai Berantasnya gitu ya. Jadi kita cari BOD sama COD mix yaitu COD dan BOD di hilir Sungai Berantas yang ini. Kita cari dulu ki hilirnya itu berapa. Caranya itu ki hulu ditambah ki limbah yaitu 1000. Ki hulunya ditambah ki limbahnya itu 100. Dapatnya 1100 liter per detik. Nah, untuk cari BOD-nya itu ki hulu kali BOD hulu tambah ki limbah dikali BOD limbah per ki hilir. Ya sama lah ya sama sama soal sama rumus ini karena kan tadi ini aku nambahkan duluan cuman sama aja. Itu dapat konsentrasi BOD5-nya 27,27 miligram per liter. Nah, ini maaf aku lupa nyalin yang DO-nya. Pokoknya nanti DO-nya itu dapatnya 27,27. Eh, bukan. DO-nya itu dapatnya ini 3,64. Aku lupa salin dari buku catatanku. Pokoknya dapatnya ini yang di Sungai Berantas itu. Sudah ketemu yang Sungai Berantas BOD sama DO-nya. Selanjutnya kita ke Sungai Kalimas. Ini di Kalimas. Itu yang diketahui tengah-tengahnya ada industri tempe dengan pembuangan limbah kualitasnya kayak gitu, BOD-nya 100 miligram per liter, DO-nya 1 miligram per liter, dan Ki pembuangan limbahnya itu 100 liter per detik. Maka di Sungai Kalimas, karena Sungai Kalimas itu tadi kan diketahuinya gini ya, debit Sungai Jagir adalah 4 kali Sungai Kalimas. Berarti Jagir itu 1/5-nya dari Sungai Berantas. Cari dulu debitnya karena debitnya penting ya di sini kalau yang cari BOD atau COD mix itu 1/5 dikali Ki berantas hilir jadinya 1/5 dikali 1100 liter per detik. 1100 nya dari yang sini tadi ya, yang sini itu ketemunya 220 liter per detik. Lalu Ki kali Mas hilir berarti 220 ditambah 100 di mix sama yang limbah tadi 100 liter per detik dapatnya 320 liter per detik. Sama kayak cara yang di atas, tinggal debitnya 220 debit
debit sungainya dikali kualitas BOD di sungainya. Nah, ini kualitas BOD-nya ikut Brantas ya, karena kan tadi Kalimas ini kan cabangan dari Brantas. Jadi ikut BOD-nya Brantas. Nih, 27,27 ditambah 100 itu debit limbahnya dan BOD limbahnya juga 100 dibagi dengan 320 itu debit mixnya, debit hilirnya. Dapat konsentrasi BOD-nya 50 gram per liter, 50 miligram per liter. Sama juga dengan DO-nya, caranya juga sama, 220 debit sungainya, debit Kalimas, terus dikali 3,64, itu dapat dari perhitungan DO yang tadi aku lupa salin, ditambah dengan 100 dikali satu, yaitu 100 tuh debit limbahnya dan satu itu 1 miligram per liter itu kualitas DO dari air limbahnya dibagi dengan 320 yaitu debit hilir di Sungai Kalimasnya itu dapatnya 2,81 miligram per liter. Nah, selanjutnya yang Jagir, tapi karena Jagir ini nggak ada industri apa-apa yang masuk ke dalamnya ya, maka dia itu kualitasnya akan sama dengan tas terlepas debitnya itu mau bagaimana. Karena nggak ada mix debit dan nggak ada mix BOD dan COD. Gitu. Jadi udah ketemu semua buat BOD berantasnya ini. Lalu DO-nya tadi saya belum ini ya, belum tak salin tadi lupa. Terus Kalimasnya BOD-nya segini, DO-nya segini, terus Sungai Jagir BOD sama DO-nya sama dengan Sungai Brantas. Gitu, karena nggak ada pertambahan air limbah dari industri manapun. Itu sih kalau BOD sama COD. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ini agak membingungkan karena ada ini loh, ada rumus ini loh. Rumus DO-SAK ini ya. Tapi karena tulisannya tidak ada self purification, maka nggak digunakan. Akan berbeda kalau memang ternyata ada self purificationnya, maka akan kita pakai rumusnya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Iya, monggo yang mau tanya langsung aja. Misi Mbak izin bertanya, kalau misalnya ada self purification-nya berarti perhitungannya gimana ya Mbak? Kalau ada self purificationnya, Oh, itu beda sih, harus lebih banyak yang diketahui juga. Nanti di akhir tak kasih ya. Aku pernah nggarap soal yang ada self verification itu gimana. Tapi nanti aja setelah ini. Tadi siapa yang tanya ya? Sebentar ya, nanti tak share screen oke, juga. makasih Mbak. Oh ya Mbak, saya mau tanya yang nomor satu, boleh Mbak? Iya, boleh, Itu boleh. kan perhitungan M ekuivalennya kan miligram per liter kali valensi per berat atom. Tapi Ya, barusan aku cek di PPT ibunya itu buat ngitung berat ekuivalen itu berat molekul per valensi. Itu yang benar yang mana ya Mbak? berat molek ya apa? Iya, kalau di PPT ibunya itu berat molekul per valensi. Berat molekul per valensi. Coba nanti aku cek ya, karena setauku yang perhitunganku ini sih benernya. Coba nanti aku cek lagi, oke? Oke, makasih Mbak. Ya, sama-sama. Lanjut ya. Kalau gitu ada yang lagi yang mau tanya? Nggak ada ya, lanjut nomor 3. Nomor 3 itu gambarkan kurva BPC dan jelaskan masing-masing fase dalam kurva BPC. Kayak BPC yaitu breakpoint chlorination. Itu di mana dosis klor itu udah cocok untuk semua senyawa organik yang ada di air termasuk amonia, reducing compound itu sudah teroksidasi semua dan residunya berupa OCl- itu dapat menghilangkan patogen. Gitu ya. Jadi desinfeksi menggunakan gas klor itu akan menghasilkan hypochlorite acid dan dengan pengaruh pH itu akan menghasilkan ion hidrogen dan juga ion blok hipoklorit ini. Ini untuk mempermudah aku jelasin fasenya aja. Oke, di fase pertama, di fase A, itu klorin yang dimasukkan ke air akan bereaksi dengan reducing compound.
Itu kayak pencemar yang selain patogen. Karena kan kita kalau desinfeksi itu kan goalsnya untuk menghilangkan patogen, mikroorganisme yang berbahaya gitu ya. Sedangkan meskipun air itu sudah diolah, itu pasti masih ada sisa-sisa seperti N-H3-nya, Fe, Mn, SO4 2 min atau senyawa organik lain itu masih ada sisanya. Jadi di fase awal penambahan klorin, itu klorinnya akan bereaksi sama reducing compound tersebut sehingga tidak meninggalkan residu di sini. Ini sebenarnya statis gini ya, apa flat di A. Nah, terus setelah melewati yang titik A tersebut, itu ke titik A yang ke B ini fase 2 itu klorin yang bereaksi dengan reducing compound itu membentuk kloroorganik dan juga kloramin, yaitu combined chlorine residual. Itu ada monokloramin, ini ya monokloramin, ada dikloramin, dan juga trikloramin. Nah, itu kita belum butuh untuk desinfeksi, itu belum bisa untuk membunuh patogen. Dan dilanjutkan dengan fase 3 BC, di mana terjadi destruksi kloroorganik dan juga kloramin yang tadi terbentuk. Akhirnya di fase C, itu terjadi breakpoint, di mana seluruh senyawa organik, termasuk amonia dan reducing compound, juga senyawa organik itu semuanya sudah habis teroksidasi. Sehingga eh, terbentuk sisa klor yang berperan untuk mereduksi patogen. Karena goalsnya tadi kan desinfeksi itu memang goalsnya untuk mereduksi patogen. Nah, itulah yang kita cari di breakpointnya. Setelah itu terbentuk sisa klor yang terus akan menjadi desinfektan di fase 5 itu C ke D itu dalam bentuk klor bebas. Meskipun terbentuk ya klor bebas itu masih bisa jadi desinfeksi, cuman yang paling efektif untuk desinfeksi memang pas fase breakpoint, pas fase C. Karena pas di fase klor bebas itu pH itu sangat berpengaruh kan di desinfeksi. pH itu bisa jadi nggak stabil, bisa juga jadi toksik. Makanya kita carinya kalau mau desinfeksi itu pas breakpoint, pas C. Di mana seluruh senyawa organik amonia dari sodium compound itu setelah teroksidasi semua dan residu klor itu berperan menjadi pereduksi patogen. Seperti itu. Gitu aja. Jadi 5 fase di kurva BBC itu seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terkait BBC-nya? Aman kayaknya BBC-nya ya. Gampang ditinggal gambar sama fasenya apa aja. Oke, lanjut. Nomor 4. Apa perbedaan proses desinfeksi di PDAM Kota Surabaya dengan pabrikan minum AMDK? Kaitkan dengan penggunaan gas klor dan juga ozon. Nah, perbedaannya, kenapa sih PDAM itu pakainya klor? Kenapa air minum dalam kemasan itu pakainya ozon? Itu sesimpel karena klor itu memang lebih murah dan lebih efektif untuk eh, desinfeksi pada skala yang besar, seperti di IPAM. IPAM, IPAM air minum air bersih lah ya, itu lebih murah. Cuman klor ini kita butuh sisa klornya, karena kita kan eh, distribusi air minum itu melalui perpipaan, di mana di perpipaan ini juga butuh sisa klor. Jadi sampai di pelanggan itu nggak ada patogen. Sedangkan sisa klor ini bahaya juga kalau dikonsumsi. Makanya AMDK itu menggunakan ozon. Karena ozon tidak meninggalkan residu, sehingga di dalam air minum itu tidak ada bau klor. Gitu. Kenapa kok PDAM nggak pakai klor aja? Karena klor itu pertama lebih mahal daripada... Eh, kenapa PDAM nggak pakai ozon aja? Pertama karena ozon itu lebih mahal daripada klor, dan juga lebih rentan untuk kena terkontaminasi kembali kalau ozon. Gitu. Itu aja sih bedanya. Gampang lah ya kalau nomor 4 ini. Gimana aman? Oke, sebentar ya aku ngecas laptop dulu.
Oke, yang terakhir nomor 5. Apa kesimpulan dari hasil pengukuran air limbah jika nilai BOD per COD tinggi misalkan 0,8? Terus yang B, apa kesimpulan dari hasil pengukuran air sungai jika parameter amonia lebih rendah daripada NO3? Dan apa kesimpulan dari hasil pengukuran air sungai jika NH3 sangat tinggi tapi fosfor itu sangat rendah? Oke, yang pertama, BOD per COD sangat tinggi. Kita tahu kalau BOD itu untuk mengoksidasi senyawa yang organik, sedangkan COD itu organik maupun non-organik gitu ya. Nah, seumpama rasio BOD per COD ini tinggi, lebih dari 0,6, itu menandakan bahwa air limbahnya cenderung mengandung bahan organik yang dapat terolah secara biologis, biodegradable. Nah, ini kan tadi 0,8 ya, udah jauh di atas 0,6. Maka diketahui bahwa air limbah yang diuji ini lebih cenderung mengandung bahan organik biodegradable sehingga lebih cocok untuk diolah secara biologis. Nanti kalau udah dapat pengolahan air limbah, itu pengolahan air limbah dibagi menjadi pengolahan secara biologis atau kimia, gitu ya. Biologis atau fisik. Nah, kalau secara biologis itu pastinya kita akan bergantung pada mikroorganisme untuk mengolah air limbahnya. Nah, mikroorganisme ini kan juga makhluk hidup, jadi cocok-cocokan ada makanannya, butuh makanan dari bahan-bahan organik ini. Nah, karena BOD-nya, kalau di kasus soal ini BOD-nya lebih tinggi daripada COD, yaitu 0,8, itu berarti air limbah ini akan cocok kalau diolah secara biologis dan menggunakan mikroorganisme untuk mengurai bahan organik tersebut. Oke? Nah, buat yang NO3 lebih tinggi daripada NH3, NH3-nya rendah, itu berarti terjadi proses nitrifikasi di sungainya, di airnya gitu ya. Kita tahu kalau nitrifikasi itu terjadi. Dan diketahui juga kalau NO3 tinggi, NH, NO3 tinggi, NH3 rendah, terjadi nitrifikasi, itu akan berpotensi untuk terjadi eutrofikasi di badan air tersebut. Nah gitu, diketahui terjadi pencemaran akibat bahan organik, mungkin karena limbah domestik atau pertanian dan berisiko untuk terjadi eutrofikasi. Kalau NO3-nya tinggi, NH3-nya rendah. Nah, sedangkan kalau NH3-nya tinggi, yang C ya, NH3-nya tinggi, P-nya rendah, itu terjadi ketidakseimbangan nutrien, pencemaran didominasi oleh nitrogen pada ekosistem tercemar. Tidak selalu menyebabkan nitrifikasi karena P yang rendah membatasi pertumbuhan alga. Namun NH3 tinggi ini tetap berbahaya, tetap harus diwaspadai karena NH3 yang tinggi tetap bisa jadi toksik. Kayak gitu. Karena sebenarnya NH3 sama P itu meskipun sama-sama nutrien ya, tapi mereka nggak selalu berbanding lurus. Kadang juga seperti yang di kasus soal ini, NH3-nya tinggi, tapi P-nya rendah. Sehingga memang nitrifikasi kalau dari NH3 kita lihat bisa terjadi ya, apalagi kalau P-nya tinggi. Cuman ini karena P-nya rendah, P yang rendah ini membatasi pertumbuhan alga, tapi tetap diwaspadai karena NH3 tinggi tetap berbahaya, yaitu menyebabkan toksik. Kayak gitu. Itu aja sih. Soalnya kalau dari yang tahun lalu ada yang mau ditanyakan sebelum aku nge-share screen yang ada apanya tadi? Yang kalau ada purification di sungainya. Aman ya? Ya kalau aman, aku stop share dulu. Aku mau cari soal yang ada self verificationnya ya. Bentar.
Halo, udah kelihatan nggak ya share screen yang baru? Sudah, Mbak. Nah, ya, ini tadi yang miliki ekivalen ini tadi siapa yang tanya ya? Ini aku cek di PPT-nya Bu Armin, ini sih miligram per liter kali valensi per berat atom. Gimana aman ya? Oke, aman. Kalau gitu lanjut ke yang tadi kalau ada self purification di sungainya. Ini aku pernah dapat tugas ini. Nggak, aku nggak tahu kalian kalian pernah dapat tugas ini nggak? Nggak pernah kayaknya ya, nggak ada yang jawab soalnya. Ya udahlah kalau nggak pernah, soalnya tuh kayak gini. Nah, tahu dari mana kalau ini tuh pernah tapi di PSDA berarti udah tahu ya jawabnya. Oh, ya udahlah ya, kita coba bahas sekali lagi. Oke, aku tahu kalau soal ini itu terjadi self purification di sungainya karena dia itu ada kaitannya sama suhu, sama sama suhu sih ya, terutama kalau kita lihat dari sini. Karena sebenarnya kalau ada self purification itu juga ada kaitannya sama jarak gitu. Tapi kalau di sini itu kaitannya sama suhu karena diketahui juga konsentrasi oksigen terlalu jenuh pada suhu 20 derajat mencapai 9,17 miligram per liter. Nah, ini kemarin aku ngerjakan kayak gini udah lama ya, udah pas aku semester 3. Ini yang diketahui pertama apa sih nomor satu itu berapa konsentrasi oksigen terlarut dalam sungai setelah 2 hari. Itu pertama karena ada sungai sama air limbah, aku cari debit, DO, suhu, sama BOD mix buat sungai sama air limbahnya. Nah, setelah ketemu, sama ya tadi BOD mix, DO mix itu sama caranya yang tadi debit dikali konsentrasi ditambah debit dikali konsentrasi 2 dibagi debit satu tambah debit 2. Nah, setelah ketemu semuanya, nomor satu jadi kan berapa konsentrasi oksigen terlarut dalam sungai setelah 2 hari. Nah, itu aku cari dulu initial DO defisit itu 9,17 tadi diketahui konsentrasi oksigen terlalu jenuh pada suhu 20 derajat diketahui ya. Terus dikurangi dengan DO mix yang tadi yang aku hitung. Ini maaf ya aku sambil ngeraba-raba karena aku juga udah lama nggak buka ini. Dikurangi dengan ini. Initial DO defisit. Jadi kita cari penurunan DO awalnya itu berapa karena ada pencampuran limbahnya itu tadi. Nah, setelah itu kita cari DO defisit ada T sama dengan 2 hari. Nah, itu ada persamaannya. Persamaannya kayak gini. Ini persamaannya. Itu kita tinggal masukkan aja ke persamaan karena tadi KDKR-nya kan juga diketahui ya di soal. Tinggal masukin dan tadi kan T-nya sama dengan 2 hari. Itu kita masukkan ke bagian sini. Sini T. 2 hari. Itu bakal ketemu DO-nya setelah 3 hari itu berapa. Kayak gini ya. Karena DO-nya defisitnya segini, 3,8 maka 9,17 tadi dikurangi dengan 3,84. Diketahui DO pada hari kedua itu 5,33. Kayak gitu kalau nomor satu. Ini contohnya kalau kalau nanti ada self verification gitu. Tapi kalau ada self verification juga soal tadi itu yang diketahui juga kurang sih menurutku. Makanya nggak bisa kalau tadi soal tadi kan cuma gini doang ya. Kelihatan ya soalnya nih ya. Kan cuma ini. Yang diketahui cuma ini doang. Nggak ada. Nggak bisa dikerjakan juga. Lanjut aja. Nomor dua, kapan terjadi penurunan oksigen terlalu paling banyak? Ini juga aku bikin grafiknya dibantu Excel ya. Kemarin pas aku nggarap kuis ini. Itu juga ada sendiri persamaannya. Ini persamaannya juga memang agak panjang. Tinggal dimasukkan aja angkanya dan ketemu akhirnya. Lunturan DO terbanyak itu jadi TC ya berarti ya. Itu ketemu 3,23 hari. Lalu memang aku di soalnya itu disuruh masukkan ke grafik, bikin grafik. Nggak mau susah, jadi aku bikin di Excel aja, terus aku tempel. Terus nomor tiga, konsentrasi oksigen terlalu paling rendah. Tadi kan udah tahu ya, kapan terjadi penurunan DO terbanyak itu, yaitu hari ke 3,23. Ya udah kita masukkan juga ke persamaan DO kritis itu persamaannya kayak gini.
Kita masukkan TC-nya 3,23 hari, terus ketemu deh bahwasannya DO terendahnya itu dari DO yang awalnya 9,17 dikurangi dengan 4,11 jadi DO terendahnya 5,06. Lalu yang nomor 5, nomor 5. Berapa BOD BOD 5 pada 20 derajat yang dapat dibuang jika minimum oksigen terlarut adalah 5 miligram per liter. Ini juga sama. Pertama DO yang diinginkan kita kita cari dulu. Karena tadi DO jenuhnya 9,17, kita kurangi dengan 5, maka hasilnya 4,17. Dimasukkan lagi ke persamaan. Nih, sehingga ketemu belum, BOD mix dulu ya. BOD mixnya pakai persamaan ini ketemu 7,81. Gimana sih? Bentar ya. Ya, itu. Ternyata kita masukkan ke persamaan dulu. Terus kan ini LO ditanyakan. Nah, LO BOD ultimate itu kalau nggak salah BOD setelah 21 hari apa ya? Itu aku cari dulu ternyata di awal. Nih BOD ultimate-nya. BOD ultimate cari dulu, dimasukkan ke persamaan sehingga dapat segini. Lalu kita hitung lagi BOD mix-nya dengan persamaan gini. Dan ketemulah BOD effluent yang bisa dimasukkan kalau jumlah minimum oksigen terlarutnya 5 mg per liter itu 153,06 miligram per liter. Gitu. Nomor 4 itu cuma gambarkan kurva DO DO sub kayak gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Emang agak sulit kalau ada self verification-nya itu. Banyak persamaannya, terus apa parameter-parameter yang mempengaruhi pengolahan biologis di sungai itu juga harus diketahui kayak suhu. Terus ini kan juga tadi diketahui konsentrasi oksigen terlalu jenuh itu juga diketahui. Terus konstanta laju deoksigenasi KD itu juga diketahui yaitu 0,23 per hari. Terus konstanta laju reaerasi juga diketahui. Makanya kalau ada self verification-nya itu emang agak panjang jawabnya. Sedangkan di soal itu ada kecohan ini ya kayak rumus seakan-akan kita nggak nggarap kalau ini tuh ada self verification padahal di sininya dituliskan tidak ada self verification jadi lebih teliti aja nanti kalau nggarap gitu. Gimana sampai sini ada yang mau ditanyain apa udah dicukupkan aja? Ya monggo kalau mau tanya. sih, apakah boleh dibahas soal ETS juga? Soalnya ini kami kebetulan PAS-nya dari minggu 1 sampai minggu 15. Kenapa? Eh kan ini ES-nya kami itu dari minggu 1 sampai minggu 15. Nah, boleh nggak kalau misalkan soal-soal ETS-nya juga ikutan dibahas? Soalnya kami, ETS. iya karena kami ES-nya dari minggu 1 sampai minggu 15. Kemarin kita nggak ada ETS. Oh gitu. Iya. Waduh, kalau sekarang jujur aku soal ETS aja belum belum pegang, belum pernah lihat sama sekali sih. Jadi mungkin nggak bisa sih kalau sekarang. Aku nggak, karena kan aku kan juga UAS Tapel ini kan, UAS sama ETS Tapel kan aku di tahun 2022 ya, sedangkan ini aku membahas tahun 2023 juga. Jadi maaf banget kayaknya kalau sekarang nggak bisa karena aku belum pernah lihat soalnya sama sekali, belum pernah ngerjain juga. Gimana Adkes mah? Baik, Mbak, sebentar coba Emang kalau saya, yang, saya carikan dulu soal ETS-nya, Mbak. tapi aku juga belum pernah lihat sih, jadi aku nggak tahu bisa ngerjain apa nggak. Emang materinya apa ya kalau sebelum ETS itu? Kalau materi sebelum ETS itu metode sampling gitu, Mbak. Metode sampling dan lain-lain gitu. Oh gitu. Waduh, kok bisa sih nggak ada ETS? Aku baru tahu deh. Memangnya Bu Armin ya itu? Bu Armin kayak gitu? Kalau aku kemarin Prof Baby, Mbak. Jadi nggak ada ETS tapi ada tugasnya. Kayak bikin video Hmm, gitu.
Berarti nanti ini ATS, UAS-nya sama materi ATS juga. Kemarin sih bilangnya kayak gitu, Mbak. Oh, soalnya aku juga nggak diinfo sih sama Kesma kalau membahas ETS-nya juga, makanya aku cuma membahas EAS-nya. Mungkin meskipun aku lihat juga aku belum tentu bisa ngerjain juga ya, karena aku harus inget-inget dulu. Nggak tahu, coba kita lihat soalnya dulu ya. Tunggu Adkesma mengirim. Permisi Mbak Audi, ini soal ETS sudah saya kirim di room chat Zoom, Mbak. Oke, bentar ya, tak lihat. Oke, coba ya. Aku
Aku coba bahas sambil ingat ya. Mungkin kalau nggak lupa-lupa, tolong dimaklumi karena aku juga baru lihat ya soalnya, nggak sempet nginget-nginget. Oke, aku nggak mau bahas tentang yang sampling ini ya. Terus analytical quality control ini aku bener-bener lupa. Kayak sampling juga, grab sampel, composite sample, integrated sample ini aku nggak ingat. Nanti coba diinget-inget sendiri aja. Langsung aja ke nomor 3 karena ini mirip-mirip praktikum ya. Mungkin kita semua akan lebih ingat gitu. Nomor 3. Dalam pengamatan karakteristik fisik air, bersih atau limbah, kita mengenal beberapa parameter seperti solid, kekeruhan, dan juga konduktivitas. Jelaskan perbedaan antara kekeruhan dan jumlah zat padat tersuspensi dan sebutkan metode analisis laboratorium yang digunakan untuk menganalisis kedua parameter tersebut. Oke, ini nomor 3A ini kita pernah lakukan di lab pastinya. Karena di lab itu kita pernah praktikum zat padat. Jelaskan antara perbedaan antara kekeruhan dan juga jumlah zat padat tersuspensi. Nah, kekeruhan itu tuh diukur, kita kan di lab itu ukur kekeruhan pakai spektrofotometer. Turbidimeter ya, tapi kemarin kita pakai spektrofotometer karena turbidimeternya lagi rusak. Nah, kenapa kok kita bisa menganalisis kekeruhan yang harusnya pakai turbidimeter kita masukkan di spektrofotometer? Karena sebetulnya kekeruhan itu hmm, digambarkan dengan seberapa banyak cahaya yang bisa menembus airnya gitu ya. Semakin keruh maka cahaya yang masuk itu kan semakin nggak banyak daripada kalau air itu jernih. Nah, kekeruhan sendiri ini juga berhubungan sebenarnya sama zat padat tersuspensi. Karena zat padat tersuspensi yang tidak terlalut itulah zat padat yang menyebabkan kekeruhan di air. Itu makanya saling berhubungan. Sedangkan zat padat tersuspensi kalau mau dibedakan dengan turbidity ini apa sih perbedaannya? Nah, zat padat tersuspensi ini kayak kita hitung zat padatnya itu berapa gitu. Sedangkan kekeruhan itu tuh seberapa besar cahaya yang bisa masuk, yang bisa menembus air yang memiliki kekeruhan tersebut, yang memiliki zat padat tersuspensi di dalamnya. Gimana, bingung nggak ya? Ini aku jelasinnya soalnya sambil inget-inget juga ya. Enggak, gitu. Jadi kalau mau bicara tentang metode analisisnya, kalau kekeruhan itu kita bisa pakai turbidimeter atau spektrofotometer yang sama-sama mengukur cahaya. Sedangkan kalau TSS tadi ya, TSS bukan TDS. TSS itu kita pakai gravimetri. Jadi TSS yang menyebabkan kekeruhan itu ada TDS. Karena TDS itu yang tidak larut sehingga terlihat ya kalau di air itu gimana. Itu terus jelaskan, yang B jelaskan tentang parameter TDS dan juga TDS dan konduktivitas. TDS, total dissolved solid, itu memang berhubungan langsung dengan konduktivitas. Karena kalau nggak salah semakin tinggi TDS, itu kan ion-ion yang ada di dalam airnya itu juga lebih banyak. Jadi itu juga meningkatkan konduktivitas seperti itu. Itu aja ya kalau nomor 3 ya. Mungkin kalau mau lebih lanjutnya nanti diingat-ingat sendiri pakai AI kan juga bisa ya cari soal ini ya. Terus nomor 4, jelaskan secara singkat dan jelas prinsip-prinsip dasar koagulasi, flokulasi, serta jelaskan hubungan zeta potensial terhadap berlangsungnya koagulasi tersebut. Oke, koagulasi, flokulasi itu kita tahu bahwa di dalamnya terjadi proses pengadukan cepat dan juga proses pengadukan lambat. Di mana di proses pengadukan cepat, yaitu di koagulasi, itu kita mau eh, padatan-padatan yang ada di air itu apa namanya? Kayak teracak gitu. Apa sih kok teracak?
terpisah-pisah gitu lah ya. Nah, dengan pengadukan lambat. Nantinya, dengan pengadukan cepat, nantinya di pengadukan lambat, pada data yang udah kepecah-pecah ini, kita harapannya bisa jadi satu, membentuk vlog-vlog yang lebih besar, dengan pengadukan yang lambat, sehingga vlog-vlog yang sudah terbentuk itu nggak pecah lagi. Apa hubungannya sama zeta potensial? Setauku ya, yang aku ingat zeta potensial ini berhubungan sama kemampuan suatu vlog itu tetap menjadi satu, berhubungan sama listrik juga. Jadi semakin tinggi zeta potensial, itu maka semakin baik koagulasi flokkulasi yang kita lakukan. Karena zeta potensial ini dapat mempertahankan bentuk vlog yang memang jadi satu ini. Jadi meskipun dia diaduk, vlog ini nggak pecah. Itulah zeta potensial. Cuman karena aku baru baru lihat juga ya, tolong nanti dikoreksi, dilihat lagi di Google atau di AI gitu ya, zeta potensial itu bagaimana. Terus identifikasi minimal 3 dampak negatif konsentrasi Fe dan mm berlebihan pada spam. Nah, ini kayak pertanyaan ini ya, kayak pertanyaan pretestnya lab ya. Jadi yang pasti kita tahu FMN itu ada baunya pasti di air, baunya nggak enak. Terus membuat hmm, bau, karena selain bau ada warna juga. Fe itu memberikan warna yang sedikit kayak oranye gitu ya. Lalu juga menyebabkan gerak pada pipa. Karena ditanyanya juga ini sistem penyediaan air minum, maka kita fokusnya ke distribusi yang menggunakan pipa. Eh, jadi kalau di pipa itu pasti akan terjadi endapan dan itu bisa merusak pipa gitu. Lalu yang nomor 6 berhubungan dengan kesadaran, ini agak ke EAS berarti ya. Kesadaran total terdiri dari kesadaran sementara, kesadaran permanen, atau bisa disebut dengan kesadaran karbonat dan kesadaran non-karbonat. Jelaskan secara singkat dan jelas. Oke, ini tadi udah dibahas juga. Yang pertama, kesadaran karbonat. Itu disebabkan oleh karbonat itu sendiri, HCO3, ECO3, dan juga bikarbonat HCO3. Nah, kesadaran yang sementara ini itu bisa dihilangkan hanya dengan pemanasan. Dan pemanasan saja hilang. Sedangkan kesadaran non-karbonat itu disebabkan oleh klor, SO4 2-min. Jadi bedanya itu di penyebab kesadarannya juga beda. Dan cara menghilangkan kesadarannya. Karena kesadaran yang permanen ini tidak bisa dihilangkan hanya dengan pemanasan, tapi harus dilakukan penambahan soda es. Gitu, gitu aja. Dan ada juga biasanya ditanyakan kesadaran total. Nah, kesadaran total ini gabungan dari kesadaran sementara dan juga kesadaran permanen. Tuh gitu aja sih. Mungkin kalau ETS ini nggak banyak ngitungnya ya, jadi banyak teorinya. Kalau mau dipelajari sendiri juga gampang, tinggal search di Google, di AI gitu ya. Sementara ada yang mau ditanyakan, mungkin kalau aku bisa jawab, tak jawab. Gimana ini atau diakhiri saja? Tadi ini nggak ya? Kalau yang ada self verificationnya itu perlu aku kirim juga atau nggak usah ya? Karena itu kan nggak tahu, katanya udah pernah ngerjain juga ya. Mungkin perlu dikirim, Mbak. Bisa Oh, dikirim. perlu ya. Ya wis ya wis. Terus kalau yang ETS nih gimana? Ada yang ditanyakan atau dicukupkan? Oke, cukup ya. Kayaknya gitu aja. Aku kirim dulu yang tadi apa self purification ya sama pembahasanku yang di EAS tadi. Bentar.
Oke, udah semua ya tak kirim. Nanti ujiannya besok kalau nggak salah ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut boleh eh, WA WA aja kalau ada yang mau ditanyakan yang selain dibahas di tutor kali ini. Mungkin gitu aja dari aku. Terima kasih semuanya yang udah menyimak pembahasannya. Terima kasih juga buat Atkesma. Aku kembalikan ke Atkesma. Terima kasih. Baik, Mbak Audi, terima kasih atas tutor TAPL-nya. Mungkin karena dari Mbak Audi sudah dapat dicukupkan. Sekian dari apa? Sekian dari ini saja tutornya. Terima kasih karena teman-teman sudah mengikuti tutornya pada hari ini. Mungkin dari teman-teman dan juga Mbak Audi apabila memiliki aktivitas atau kesibukan lainnya bisa meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih, Mbak.